Laga panas akan tersaji dalam lanjutan Liga 1 Indonesia saat Persebaya Surabaya bertandang ke markas Madura United. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Gelora Ratu Pamelingan pada Sabtu, 3 Januari 2026, dengan kick-off pukul 19 waktu Indonesia Barat. Duel bertajuk Derby Jawa Timur ini selalu menyita perhatian, bukan hanya karena rivalitas kedua tim, tetapi juga karena gengsi dan ambisi besar yang dipertaruhkan. Persebaya Surabaya datang ke laga ini dengan modal positif, usai meraih kemenangan penting pada pertandingan sebelumnya melawan Persijap Jepara. Hasil tersebut menjadi sinyal awal yang menjanjikan bagi era baru di bawah arahan Bernardo Tavares. Meski statusnya sebagai pelatih baru Persebaya masih terkendala administrasi dan belum tentu bisa langsung mendampingi tim dari pinggir lapangan, sentuhan strateginya sudah mulai terlihat di atas lapangan. Skema dan formasi yang diterapkan pada laga terakhir dinilai sangat cocok dengan karakter pemain Persebaya saat ini. Hal inilah yang memunculkan pertanyaan menarik. Apakah Tavares akan kembali mempertahankan skema yang sama, atau justru menyiapkan kejutan dengan strategi baru saat menghadapi Madura United? Pada video kali ini, kita akan membahas prediksi starting 11 Persebaya Surabaya menghadapi Madura United versi admin Raftel Sport. Jadi, pastikan kalian simak sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update Liga 1 terbaru. Penjaga gawang, Hernando Ari. Untuk posisi penjaga gawang, Persebaya Surabaya diprediksi kembali mempercayakan Hernando Ari saat menghadapi tuan rumah Madura United dalam lanjutan Liga 1. Bernardo Tavares selaku pelatih anyar bajul ijo tampaknya tidak memiliki alasan untuk mengubah pilihan di bawah Mistar, mengingat konsistensi yang ditunjukkan Hernando sepanjang musim ini. Kiper berusia 23 tahun berkebangsaan Indonesia tersebut menjadi salah satu pilar penting Persebaya dalam menjaga keseimbangan tim, terutama di laga-laga krusial. Berdasarkan catatan musim ini, Hernando Ari telah tampil dalam 13 pertandingan bersama Persebaya Surabaya dan berhasil mencatatkan 3 clean sheet. Dengan refleks cepat, ketenangan, serta kemampuan membaca arah serangan lawan, Hernando Ari diharapkan mampu meredam agresivitas Madura United dan menjadi tembok terakhir yang solid bagi Persebaya. Bek kanan, Koko Ari. Untuk posisi bek kanan, Persebaya Surabaya diprediksi akan menurunkan Koko Ari saat menghadapi tuan rumah Madura United dalam lanjutan Liga 1. Bernardo Tavares sebagai pelatih terbaru bajul ijo tampaknya melihat Koko Ari sebagai opsi yang tepat di sektor sayap pertahanan, terutama setelah sang pemain kembali pulih dari cedera. Bek kanan berusia 25 tahun berkebangsaan Indonesia ini dikenal memiliki kecepatan, determinasi tinggi, serta kemampuan bertahan yang cukup disiplin. Meski baru mencatatkan satu penampilan bersama Persebaya Surabaya pada musim ini, kehadiran Koko Ari diharapkan mampu menambah keseimbangan lini belakang. Jika dipercaya tampil sejak menit awal, Koko Ari berpotensi memberikan kontribusi penting dalam meredam serangan Madura United dari sisi sayap. Bek tengah, Hristo Mitrevski. Untuk posisi bek tengah, Persebaya Surabaya diprediksi akan mengandalkan Hristo Mitrevski saat menghadapi tuan rumah Madura United dalam lanjutan Liga 1. Bernardo Tavares selaku pelatih anyar bajul ijo kemungkinan besar tetap mempercayakan pemain berpengalaman ini sebagai palang pintu utama di lini belakang. Bek tengah berusia 34 tahun berkebangsaan Makedonia Utara tersebut dikenal memiliki kepemimpinan kuat, duel udara yang solid, serta kemampuan membaca permainan dengan baik. Sepanjang musim ini, Hristo Mitrevski telah mencatatkan 5 penampilan bersama Persebaya Surabaya dan berhasil menyumbangkan 1 gol. Pengalamannya di laga-laga krusial diharapkan mampu menjaga stabilitas pertahanan Persebaya, sekaligus menjadi pembeda saat menghadapi tekanan dari Madura United. Bek tengah, Leo Lelis. Untuk posisi bek tengah, Persebaya Surabaya diprediksi kembali mempercayakan Leo Lelis saat menghadapi tuan rumah Madura United dalam lanjutan Liga 1. Bernardo Tavares selaku pelatih terbaru bajul ijo kemungkinan akan memasangkan Leo Lelis sebagai bagian penting di jantung pertahanan. Bek tengah berusia 32 tahun berkebangsaan Brasil ini dikenal memiliki kekuatan fisik, ketenangan saat menguasai bola, serta agresivitas dalam duel 1 lawan 1. Sepanjang musim ini, Leo Lelis telah tampil dalam 9 pertandingan bersama Persebaya Surabaya dan berhasil mencatatkan 2 gol, menunjukkan kontribusinya tidak hanya di lini belakang tetapi juga saat situasi bola mati. Perannya diharapkan mampu menjaga soliditas pertahanan Persebaya dari tekanan Madura United. Bek kiri, Rahmat Irianto. Untuk posisi bek kiri, Persebaya Surabaya diprediksi akan menurunkan Rahmat Irianto saat menghadapi tuan rumah Madura United dalam lanjutan Liga 1.
Bernardo Tavares selaku pelatih terbaru Bajul Ijo tampaknya tetap mengandalkan pemain serba bisa ini untuk mengisi sektor kiri pertahanan. Bek kiri berusia 26 tahun berkebangsaan Indonesia tersebut dikenal memiliki visi bermain yang baik, disiplin bertahan, serta kemampuan membantu build-up serangan dari lini belakang. Sepanjang musim ini, Rahmat Irianto telah mencatatkan 12 penampilan bersama Persebaya Surabaya dan menjadi salah satu pemain paling konsisten di skuad. Pengalamannya di laga-laga besar diharapkan mampu menjaga keseimbangan permainan Persebaya, sekaligus meredam tekanan dari sisi sayap Madura United. Gelandang bertahan, Milos Rajkovic. Untuk posisi gelandang bertahan, Persebaya Surabaya diprediksi akan menurunkan Milos Rajkovic saat menghadapi tuan rumah Madura United dalam lanjutan Liga 1. Bernardo Tavares selaku pelatih terbaru Bajul Ijo kemungkinan besar tetap mengandalkan peran vital pemain ini sebagai penyeimbang permainan di lini tengah. Gelandang bertahan berusia 32 tahun berkebangsaan Montenegro tersebut dikenal memiliki kemampuan membaca permainan dengan baik, tackle bersih, serta ketenangan dalam mendistribusikan bola. Sepanjang musim ini, Milos Rajkovic telah tampil dalam 14 pertandingan bersama Persebaya Surabaya dan menjadi salah satu pemain paling konsisten. Keberadaannya di lini tengah diharapkan mampu memutus alur serangan Madura United, sekaligus menjaga tempo permainan Persebaya agar tetap stabil sepanjang laga. Gelandang tengah, Tony Firmansyah. Untuk posisi gelandang tengah, Persebaya Surabaya diprediksi akan menurunkan Tony Firmansyah saat menghadapi tuan rumah Madura United dalam lanjutan Liga 1. Bernardo Tavares selaku pelatih terbaru Bajul Ijo tampaknya terus memberikan kepercayaan kepada pemain muda berbakat ini untuk mengisi sektor vital di lini tengah. Gelandang berusia 20 tahun berkebangsaan Indonesia tersebut dikenal memiliki mobilitas tinggi, visi bermain yang baik, serta keberanian dalam duel perebutan bola. Sepanjang musim ini, Tony Firmansyah telah mencatatkan 11 penampilan bersama Persebaya Surabaya dan menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Perannya diharapkan mampu menjaga intensitas permainan Persebaya sekaligus menjadi penghubung efektif antara lini bertahan dan lini serang saat menghadapi tekanan Madura United. Gelandang serang, Francisco Rivera. Untuk posisi gelandang serang, Persebaya Surabaya diprediksi akan mengandalkan Francisco Rivera saat menghadapi tuan rumah Madura United dalam lanjutan Liga 1. Bernardo Tavares selaku pelatih terbaru Bajul Ijo kemungkinan besar tetap mempercayakan peran kreator serangan kepada pemain asal Meksiko ini. Gelandang serang berusia 31 tahun tersebut dikenal memiliki visi bermain tajam, kontrol bola yang baik, serta akurasi umpan yang mampu membongkar pertahanan lawan. Sepanjang musim ini, Francisco Rivera telah tampil dalam 10 pertandingan bersama Persebaya Surabaya dengan catatan 3 gol dan 4 assist. Kontribusinya menjadi kunci dalam mengalirkan serangan dan menciptakan peluang, sehingga diharapkan mampu menjadi motor permainan Persebaya saat menghadapi Madura United. Penyerang sayap kanan, Malik Rizaldi. Untuk posisi penyerang sayap kanan, Persebaya Surabaya diprediksi akan menurunkan Malik Rizaldi saat menghadapi tuan rumah Madura United dalam lanjutan Liga 1. Bernardo Tavares selaku pelatih terbaru Bajul Ijo kemungkinan besar tetap mempercayakan sektor sayap kanan kepada pemain berpengalaman ini. Penyerang berusia 29 tahun berkebangsaan Indonesia tersebut dikenal memiliki kecepatan, daya jelajah tinggi, serta kemampuan membantu pertahanan saat dibutuhkan. Sepanjang musim ini, Malik Rizaldi telah tampil dalam 14 pertandingan bersama Persebaya Surabaya dan mencatatkan 1 gol serta 1 assist. Pergerakannya di sisi kanan diharapkan mampu membuka ruang, memberikan variasi serangan, serta menjadi ancaman bagi lini pertahanan Madura United. Penyerang sayap kiri, Bruno Moreira. Untuk posisi penyerang sayap kiri, Persebaya Surabaya diprediksi akan kembali mengandalkan Bruno Moreira saat menghadapi tuan rumah Madura United dalam lanjutan Liga 1. Bernardo Tavares selaku pelatih terbaru Bajul Ijo kemungkinan besar tetap menempatkan pemain asal Brasil ini sebagai senjata utama di sektor sayap kiri. Penyerang berusia 26 tahun tersebut dikenal memiliki kecepatan, dribble eksplosif, serta naluri mencetak gol yang tinggi. Sepanjang musim ini, Bruno Moreira telah tampil dalam 13 pertandingan bersama Persebaya Surabaya dengan catatan 5 gol dan 1 assist. Kontribusinya diharapkan mampu menjadi pembeda, baik melalui penetrasi dari sisi kiri maupun eksekusi akhir untuk menembus pertahanan Madura United. Penyerang tengah, Mihailo Perovic. Untuk posisi penyerang tengah, Persebaya Surabaya diprediksi akan menurunkan Mihailo Perovic saat menghadapi tuan rumah Madura United dalam lanjutan Liga 1. Bernardo Tavares selaku pelatih terbaru Bajul Ijo kemungkinan besar tetap mempercayakan peran ujung tombak kepada striker asal Montenegro ini. Penyerang berusia 28 tahun tersebut dikenal memiliki postur ideal, kemampuan duel udara yang baik,
serta pergerakan tanpa bola yang cukup efektif. Sepanjang musim ini, Mihailovic telah tampil dalam 14 pertandingan bersama Persebaya Surabaya dan mencatatkan 2 gol. Meski belum terlalu produktif, kehadirannya di lini depan diharapkan mampu membuka ruang bagi rekan setim serta menjadi target utama dalam skema serangan Persebaya saat menghadapi Madura United. Sebagai penutup, duel antara Madura United kontra Persebaya Surabaya dipastikan akan menjadi laga yang menarik untuk disaksikan dalam lanjutan Liga 1 Indonesia. Dengan potensi starting 11 yang diprediksi masih mengusung skema terbaik dari laga sebelumnya, Persebaya menunjukkan keseriusan untuk kembali meraih hasil positif di derby Jawa Timur ini. Sentuhan taktik Bernardo Tavares mulai terlihat jelas, terutama dalam keseimbangan antar lini, disiplin bertahan, serta efektivitas serangan yang semakin terstruktur. Kombinasi pemain berpengalaman dan talenta muda di skuad Bajul Ijo memberikan harapan besar bagi supporter untuk melihat permainan yang solid dan penuh determinasi. Meski berstatus sebagai tim tamu, Persebaya tetap memiliki peluang untuk mencuri poin, asalkan mampu menjaga fokus, meminimalkan kesalahan, dan tampil disiplin sepanjang pertandingan. Madura United tentu bukan lawan yang mudah, terlebih bermain di hadapan pendukung sendiri, namun inilah ujian sesungguhnya bagi konsistensi Persebaya di bawah arahan pelatih baru. Apakah skema yang dipertahankan Bernardo Tavares akan kembali membawa hasil positif, atau justru Madura United yang mampu memanfaatkan keuntungan sebagai tuan rumah? Semua jawabannya akan terungkap di atas lapangan. Terima kasih sudah menyimak pembahasan prediksi starting 11 Persebaya Surabaya versi Raftel Sport. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak pecinta sepak bola Indonesia yang ikut berdiskusi. Sampai jumpa di video Liga 1 berikutnya.